بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan yang kita pelajari. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batina fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyya wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'ala an-nadhafah wa qala alaihi salam innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Seyogyanya bagi kita untuk melazimi kebersihan zahiran wa batinan, ruhan wa jisman. Melazimi nadhafah. Nadhafah itu bahasa Indonesianya bersih, kebersihan. Lianna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai sesuatu yang indah. Keindahan di mata Allah itu terkadang tidak hanya dinilai dari penampilan. Ada keindahan yang di atas itu semua, yaitu keindahan di dalam muamalah kita sama Allah. Maka tidak butuh kita untuk menghiasi diri kita dengan biaya yang besar, memaksakan untuk memperindah jasmani kita, sementara kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, jika ada orang yang senang sandalnya bagus, bajunya bagus, apakah dia termasuk orang yang sombong? Nabi mengatakan tidak. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kalau dia menolak kebenaran. Orang yang berpenampilan rapi, bersih, walaupun mewah, tidak mesti sebagai orang sombong. Bukan tanda orang sombong. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Dan penampilan di dalam Islam juga diperhatikan. Nabi itu setiap kali keluar tidak lepas dari sisir dan cermin. Sisir dan cermin. Itu tanda kalau beliau selalu terlihat rapi. Kalau kita kan bawa sisir sama cermin nak melawak, mojak anak orang, ya. Sekali lagi, berpenampilan rapi dan bersih
Itu dianjurkan dalam agama. Dianjurkan dalam agama. Jadilah seorang muslim, kalau orang melihat kepada kita, mereka tertarik sama Islam. Menjadi seorang muslim sebagai gambaran kehidupan agama Islam. Ketika orang melihat, oh wajar karena dia seorang muslim. Jadi penampilan itu harus diperhatikan. Nah, zahiran wa batinan. Secara jasmani kita bersihkan, maka nanti ada potong kuku, potong rambut dan seterusnya itu ada nanti. Itu secara jasmani. Secara rohani, nah tentu membersihkan penyakit-penyakit hati, dan ini juga akan kita bahas. Nah, sesungguhnya siapa yang bersih ruh dan jasmaninya, dia itu bisa naik ke posisi malaikat. Dan juga sebaliknya, kalau manusia itu kotor, dia bisa turun martabatnya menjadi binatang. Wal'iyadzubillah. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengisyaratkan, mengibaratkan dalam Al-Quran, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina. Bahkan lebih hina. Nah, bunyad dinu 'ala nadhafah. Agama didirikan atas pondasi kebersihan. Bersih. Orang muslim itu bersih, bukan lumos. Jadi penampilan harus diperhatikan. Terlepas dari ada orang yang memang ingin dipuji, ada orang yang memang ingin disanjung. Terlepas dari itu semua, penampilan yang rapi, bersih mendapatkan nilai khusus dalam agama. Beberapa sahabat Nabi itu, dan bahkan seluruh sahabat Nabi, mereka tentu mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, nadhifun yuhibbun nadhafah. Bersih, indah, senang dengan kebersihan. Jadi penampilan itu harus dijaga. Urusan kita pengen dipuji, pengen disanjung, itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang jelas itu sesuatu yang tercelah. Allah kasih kita rezeki membeli pakaian, jangan kita gunakan untuk membandingkan pakaian orang. Allah kasih kita rezeki membeli kendaraan, bukan untuk kita gunakan menyinggung perasaan orang atau meremehkan orang, tidak. Karena memperlihatkan nikmat yang Allah kasih sama kita, memperlihatkan nikmat yang Allah kasih sama kita, itu perkara yang dianjurkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang telah sampai kepadamu, maka ungkapkanlah. Ucapkan. Kenapa harus kita ucapkan? Supaya kita ini sadar bahwa nikmat yang ada sama kita itu besar. Lalu kita bersyukur. Kita disuruh berbicara tentang nikmat supaya kita bersyukur, tidak melirik nikmat orang lain. Itu maksudnya, bukan saling berbangga-bangga, tidak. Saya alhamdulillah dapat ini, saya punya ini, saya punya ini. Nah, kita berbicara itu atas dasar ungkapan rasa syukur atas apa yang Allah kasih sama kita. Tidak ada niat untuk membandingkan nikmat orang dengan nikmat kita. Apalagi sampai menjatuhkan orang dengan nikmat yang Allah kasih sama kita. Nah, termasuklah menjaga penampilan yang rapi, bersih. Ya. Wa tahsulun nadhafatul batinah bi tazkiyati nafsi. Pertama soal kebersihan rohani. Karena yang paling penting itu berkaitan dengan rohani. Berkaitan dengan kebersihan hati. Jasmani nomor 2. Nah, tidak mesti kita tinggalkan kebersihan jasmani. Jangan salah. Jangan hanya fokus dengan rohani sementara jasmani tidak diperhatikan. Kumis sampai semetel, tak cukup-cukup. Jenggot sampai jejak ke lantai, tak cukup-cukup. Kuku macam kuku setan. Jadi jangan sampai karena fokus mengurus rohani sementara jasmani terbengkalai. Ya, Nabi itu manusia yang bersih, senang dengan kebersihan. Nah, wa tahsulun nadhafatul batinah,
Kebersihan rohani itu bisa didapatkan dengan bitazkiyatin nafsi an rada'ilil akhlaq. Membersihkan diri dari sifat yang kotor seperti sombong. Sombong itu bukan karena orang berpakaian mewah. Sekali lagi, sombong bukan karena orang yang berpakaian mewah. Sombong itu adalah isti'dhamun nafs, merasa dirinya besar. Itu sombong. Kalau orang merasa besar, dia akan menganggap yang lain kecil. Itu sombong. Kalau orang merasa besar, dia tidak akan mau menerima nasihat, tidak akan mau dinasehati, tidak akan mau belajar. Dia udah pintar, dia udah besar, dia udah mulia. Isti'dhamun nafsi huwa ainul kibr. Menganggap besar diri ini, itulah kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sebiji dzarrah, sebesar biji dzarrah dari sifat sombong. Nah, sifat merasa besar itu harus kita hilangkan supaya jasmani, supaya rohani kita bersih. Jangan sekali-kali merasa besar, merasa lebih baik dari yang lainnya. Nah, jadi kita tidak menganggap diri kita sebagai orang besar. Repot kalau kita merasa saya layak begini, saya layak begini, saya harus begini, saya harus begini. Nanti lama-kelamaan kita ketika dihina orang, ketika diuji oleh Allah, kita akan merasa berat karena merasa kita ini orang besar. Itu isti'dhamun nafs, menganggap dirinya besar. Nah, ini harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan supaya rohani kita bersih. Yang dilihat langsung oleh Allah itu rohani, sebelum jasmani kita. Rohani kita dilihat sama Allah. Nah, yang kedua, riya. Ini penyakit yang sering kita alami tanpa kita sadari. Riya itu adalah hubbul manzilah fil khalq. Senang kedudukan di mata manusia. Kalau bahasa kita, senang dipuji, mencari pujian, bertujuan untuk dipuji. Itu riya. Adapun orang yang melakukan sesuatu, kita tidak boleh mengklaim atau mengatakan orang itu seperti begini. Kita tidak tahu isi hati orang. Kita koreksi diri kita. Apabila ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan posisi di mata manusia, berarti kita riya. Atau tidak terucap, tapi dari perilaku kita seakan-akan kita memposisikan di manusia, saya ini harus mendapatkan posisi tertentu. Itu namanya riya, beriman kepada manusia. Andai seluruh manusia memuji kita, kalau Allah tidak kenal sama kita, kita tidak ada harga di mata Allah, kita tetap sebagai manusia yang hina. Nah, dan celakanya manusia itu, hari ini dia memuji kita, besok dia bisa menghina kita. Jadi rugi kalau tujuan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu untuk pujian manusia. Nah, sifat seperti itu harus kita hilangkan supaya rohani kita bersih. Jangan melakukan sesuatu untuk mendapatkan posisi di hadapan manusia. Lakukan yang selama itu jalur syariat yang benar. Manusia memuji, serahkan pujian kepada Allah. Manusia menghina kita, yang memang kita orang hina. Memang kita orang hina. Memang seharusnya yang keluar dari mulut manusia itu hinaan buat kita, bukan pujian. Kalaupun ada pujian manusia kepada kita, itu semata-mata karena kebaikan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, bukan karena ada dalam diri kita. Kalau mau kita bandingkan, kita hitungkan, kita lebih banyak buruk daripada baiknya. Tapi ketika bertemu sama manusia, yang diperlihatkan oleh Allah itu baiknya, bukan buruknya. Sehingga manusia muji kita. Nah, maka pujian itu serahkan kepada Allah. Ini yang harus kita sadari. Sehingga tidak ada dalam diri kita itu rasa, saya ini begini, saya punya khusus, saya punya begini, tidak ada. Karena kita yakin yang dipuji manusia itu adalah kebaikan yang diperlihatkan oleh Allah. Dari sekian banyak keburukan yang ditutupi sama Allah. Nah, kalau kita sadar ini, paling tidak kita malu kalau dipuji orang. Paling tidak kita malu kalau dipuji orang.
apalagi mau mencari pujian itu namanya riya. Mengharapkan posisi kedudukan di hadapan manusia. Nah, jadi harus kita hilangkan. Jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian dari manusia. Lakukan apa yang kita mau lakukan. Jadi tidak ada, bukan karena nanti tak enak apa kata orang, nanti begini apa kata orang, nanti begini, nanti orang mandang gini. Tidak ada urusan manusia. Yang penting kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang paling nyaman ngambil hati orang. Pakai ya duit, pakai sesuatu yang mereka senang dari urusan duniawi. Kita akan dipuji di kalangan manusia. Tapi pada hakikatnya di mata Allah kita hina. Di mata Allah kita hina. Jadi jangan melakukan sesuatu karena manusia. Jangan melakukan sesuatu karena manusia. Nah, tak boleh gak kita tak peduli dengan manusia? Salah juga. Tak boleh juga kita tidak peduli sama manusia. Salah juga. Ya. Kenapa ente begini, gerak ente ni, melingak ente, nanti orang marah saya. Biarlah orang marah mana. Anda tak peduli dengan penilaian manusia. Itu salah. Jadi Muslim itu harus bisa memposisikan diri dia tidak dicela oleh manusia dan juga terpuji di mata Allah. Jangan melakukan sesuatu karena menghindari penilaian manusia. Akhirnya terkadang kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, beralasan yang penting Allah menilai kita. Salah ya. Kita harus berada di posisi tengah. Tetap menjaga aturan sesama manusia, dan kita juga harus memposisikan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang soleh itu orang yang baik hubungannya sama Allah dan manusia. Itu orang soleh. Orang yang baik hubungannya sama Allah dan juga manusia. Orang soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasud. Ini pertama, pembersihan hati, pembersihan rohani. Yang namanya mengobati penyakit itu tidak langsung. Kalau kita badan sakit ya, ada obat yang harus kita minum sehari 3 kali. Ada obat yang harus kita minum sehari sampai 5 kali. Kadang seminggu baru sembuh. Itu urusan jasmani, yang bendanya nampak. Nah, kalau rohani ini tentu pengobatannya itu tidak cepat. Kalau kita masih dalam tahap pengobatan, jauhi pantangannya. Jauhi pantangannya. Nanti penyakitnya itu tambah parah. Kalau udah parah benar, payah nak diobatkan. Ya. Nah, penyakit hati lebih berat dari penyakit badan. Nah, yang ketiga adalah hasud, iri. Apa itu iri? Dengki. Karahiyatun ni'mah an ghairihi, atau tamanni zawalin ni'mah an ghairihi. Dia merasa berat atas nikmat yang didapat saudaranya. Itu dengki namanya. Atau mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu namanya dengki. Kenapa sifat dengki paling dibenci sama Allah? Secara tidak langsung dia itu menantang Allah, menyalahkan ketentuan Allah. Dia tahu nikmat itu datang dari Allah, tapi seakan-akan mengatakan, ya Allah, kenapa kau kasih kepada si fulan, tidak kasih saya saja? Salah kelakuanmu itu. Kasih si fulan mobil, kasih si fulan rumah, kasih si fulan ini, salah. Seharusnya saya. Itu namanya dengki. Makanya Allah sangat marah. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki itu menghilangkan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Nah, bagaimana mengobati rasa dengki supaya kita tidak ada dengki sama orang? Caranya, kita doakan orang yang dapat nikmat itu supaya nikmatnya ditambah sama Allah. Itu pasti langsung menghilangkan rasa dengki kita. Kita berharap kebaikan untuk orang itu. Kita tidak mengharapkan kecelakaan bagi dia, kehinaan bagi dia, tidak. Justru dengan bertambahnya nikmat kita tambah senang. Di situ ada perannya Allah. Di situ ada anugerah Allah. Bahkan hebatnya lagi, kita berharap kebaikan kepada saudara kita, itu akan kita dapatkan apa yang didapat oleh saudara kita. Dalam hadis sampai dikatakan walaka mithluhu. Malaikat itu mengatakan kamu nanti juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaramu.
walaupun kadang jenis nikmatnya beda, tapi sama-sama mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membersihkan hati dari dengki itu penting. Tapi dikatakan orang yang dengki itu dia akan mati sebelum dia mati. Dia akan mati sebelum dia mati. Nah, jadi banyak-banyaklah kita mengingat nikmat Allah yang sama kita, supaya kita tidak membandingkan nikmat yang orang dapat. Kita hitung-hitungan bahwa kita terhindar dari penyakit, kita makan enak, ada tempat berteduh, kita nyaman hidup kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, hubungan kita baik, kita tidak bermasalah. Itu nikmat dari Allah. Bisa sholat, bisa baca Quran, tidak dikejar-kejar orang, itu nikmat dari Allah. Hidup tenang, aman, bahagia, bisa melakukan aktivitas, itu nikmat dari Allah. Apalagi yang mau kita cari? Sampai kita harus usil dengan kehidupan orang. Ada kebimbangan apa dalam diri kita sampai kita harus usil dengan apa yang didapati oleh saudara kita? Nah, jadi itu diantara sifat yang harus kita hilangkan supaya hati kita bersih. Ya, nah, doakan saudara kita. Kalau kita ada merasa berat sama orang, doakan dia supaya hilang rasa dengki kita dalam diri dia. Nah, yang keempat adalah hubbud dunya wa akhawatuha. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Hubbud dunya, yaitu cinta sama dunia. Cinta sama dunia ini tidak mesti jadi orang miskin. Ada orang miskin tapi punya keinginan untuk menggapai dunia. Ya, cinta dunia ini, dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Seumpama diambil sama Allah, reaksinya itu sama seperti dia mendapatkan nikmat. Tidak keluar kata-kata kufur dari dia. Makanya untuk menjadi pecinta akhirat itu tidak harus miskin. Banyak juga ulama yang kaya raya, tapi dunia itu hanya ada di saku mereka. Hanya ada di saku mereka. Seumpama diambil sama Allah, kan kita kan yakin bahwa harta itu titipan sama Allah. Kita yakin semua yang ada pada kita di dunia ini titipan sama Allah. Kalau diambil sama Allah, kita tidak boleh protes. Kalau kita protes berarti kita merasa itu hak kita. Itu hak kita. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta sama dunia itu adalah puncak dari segala kesalahan. Dasar dari segala kesalahan adalah cintanya seseorang kepada dunia. Rela dia membunuh, rela dia menipu, rela dia mencuri, rela dia melakukan kejahatan karena ambisi terhadap dunia. Karena ambisi terhadap dunia. Dunia mengatakan, wahai Bani Adam, kau kejarlah aku sekuat tenagamu, kau tidak akan mendapatkan diriku ini kecuali bagian apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Rugi kita. Nah, jadi dunia itu jangan terlalu kita jadikan tujuan utama kita. Jangan senang karena dunia. Ya, senang karena dunia itu sebagai seorang manusia, kita kalau dapat duit tak bisa dipungkiri, pasti suka. Bagaimanapun juga, karena kita belum naik ke tingkatan para wali. Wali itu sama ya, dikasih batu dan dikasih emas sama. Kalau kita dikasih emas, syukur, senang, bahagia kita. Tapi jangan itu yang dijadikan sebagai ukuran kebahagiaan kita. Maka rugi kita. Kalau kita sudah dapat itu, ternyata kita meninggal, kan rugi kita. Jadi hubbud dunya itu bisa memberikan dampak yang berbahaya, yaitu karahiyatul maut. Kalau sudah dia cinta sama dunia, pasti benci sama mati, takut mati, menghindar dari kematian. Hubbud dunya. Sekali lagi, pecinta akhirat itu tidak harus miskin, dan pecinta dunia tidak mesti kaya. Terkadang miskin pun dia, tapi berharap kekayaan. Ada satu ayat bunyinya, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang ingin, kata Allah,
kenikmatan dunia. Ingin, bukan punya. Allah tidak mengatakan siapa yang punya kenikmatan dunia, tapi Allah mengatakan siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, kepuasan dunia, kami akan kasih, kata Allah. Tapi dia tidak dapat bagian di akhirat. Nah, keinginan ini kalau kita pelihara, mau ini, mau ini, mau ini, mau, lama-lama akan berubah menjadi ambisi. Dalam pikiran dia mau tidur mikirkan itu, bangun tidur mikirkan itu, sehari-hari mikirkan yang dia inginkan. Akhirnya menjadi sebuah ambisi. Makanya ditegaskan sama Allah, kalau kita ingin saja, mau saja, itu sudah diancam sama Allah, kami akan kasih apa yang kamu mau, tapi ingat, di akhirat kamu tidak dapat bagian. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita ini bimbang. Seumpama hidup di dunia nyaman, mewah, tenang, puas, tapi akhirat tidak ada apa-apa. Sementara dunia cuma sementara. Sepuas-puas kita menikmati dunia ini paling 10-20 tahun. Habis itu kita meninggal, dinikmati oleh keturunan kita. Sedangkan kita mencari harta sampai meninggalkan sholat, sampai tidak pernah baca Quran, sampai tidak pernah beribadah kepada Allah. Setelah kita dapatkan harta itu, kita meninggal, dinikmati oleh orang lain, dan kita dihisab sama Allah. Ya kan rugi kita. Nah, jadi jangan menjadikan dunia sebagai keinginan utama yang bisa menyebabkan menjadi sebuah ambisi. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Mau tidur mikirkan itu, bangun tidur mikirkan itu, siang-siang mikirkan itu, sore-sore mikirkan itu. Tidak ada dalam pikiran dia kecuali menguasai dunia. Nah, itulah, kalau sudah seperti itu adanya, maka susah untuk dinasihati, kecuali dengan duit. Baru dia bisa paham. Diajak belajar harus pakai duit, diajak berdakwah harus pakai duit, diajak baca Quran harus pakai duit. Pokok diajak segala urusan dekat sama Allah harus ada timbal baliknya. Kita khawatir seumpama setiap kita berdoa dikabulkan sama Allah. Tentu dari sekian banyak doa kita, banyak doa yang kita selipkan di situ berkaitan dengan rezeki kita. Dari sekian banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah, tentu paling banyak doa yang kita sampaikan adalah doa yang berkaitan dengan rezeki. Karena kita meyakini rezeki, uang itulah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita meyakini dengan duitlah hidup bisa makmur. Kita yakin dengan duitlah hidup bisa bahagia. Tapi kita lupa, yang mengatur uang rezeki itu adalah Allah. Allah bisa membahagiakan orang tanpa uang, itu bisa. Ada orang tidak mendapatkan sesuatu, tapi dia dapat kepuasan, itu ada. Ada orang dapat 1 juta dengan orang dapat 10.000, tingkat kepuasannya itu beda. Yang dapat 1 juta ini pengen 5 juta karena dia tidak puas. Tapi yang dapat 10.000, Allah kasih keberkahan, dia merasa besar sekali jumlah yang Allah kasih sama dia. Kepuasan batin itu yang penting. Carilah rezeki, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Jangan menomorduakan Allah, jangan mengesampingkan Allah. Minta kepuasan, ketenangan itu dari Allah. Jangan menggantungkan dengan uang. Nanti kalau duitnya tak ada, duit habis, kita tidak merasakan bahagia. Nah, jadi itu termasuk sifat yang harus kita hilangkan dari hati kita supaya kita bersih. Makanya para wali, aulia Allah salihin, mereka itu sama sekali tidak tergiur dengan kenikmatan dunia. Ditawarkan sekian miliar, sekian triliun untuk merubah hukum Allah, mereka tertawa saja mereka itu. Pasti ditolak sama mereka. Karena bagi mereka sudah sama sudah. Antara batu dengan uang sama. Tapi kalau kita beda, malam-malam buta kita bisa bedakan. Ini batu, ini emas. Ini duit, ini kertas. Sekarat masih bisa kita bedakan. Ya karena kita tumbuh besar dengan itu. Sampai kita itu hanya menilai bahwa rezeki itu duit itulah rezeki. Jadi kalau orang tidak dapat duit, dia tidak dapat rezeki. Kita sampai berkesan seperti, memahami seperti itu. Padahal rezeki bagi Allah itu bukan hanya uang. Uang itu nomor sekian puluh. Rezeki yang pertama itu adalah dekat sama Allah. Kalau dalam sehari kita tidak beribadah, kita itu tidak dapat rezeki walaupun dapat uang banyak. Sebenarnya kita tidak ada rezeki sama sekali kalau seumpama kita tidak dekat sama Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kesehatan itu rezeki. Kenyamanan berpikir itu rezeki. Bisa berbakti sama orang tua itu rezeki.
Ada orang yang durhaka, walaupun dia kaya, dia tidak dapat rezeki. Jadi jangan sampai di pikiran kita itu rezeki hanya uang, bukan. Keharmonisan rumah tangga itu rezeki. Kita menghirup udara, bisa mencium bau, itu rezeki dari Allah. Bisa makan, bisa membedakan rasa ini, itu rezeki dari Allah. Bisa mendengar, itu rezeki dari Allah. Terhindar dari penyakit yang membahayakan, itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya soal duit, ya. Jadi jangan berdoa sama Allah, duit ya Allah. Nak tampang malaikat nanti. Macam tak ada permintaan lain. Ya. Nah, rezeki itu, duit itu rezeki juga. Jangan disalahpahami. Alah, ente macam tak ya. Kasih duit mau ke ente? Ya mau lah. Mana ada orang tak mau duit? Mau lah, mana ada orang tak mau duit? Cuman bukan duit Tuhan kita. Ya, bukan duit Tuhan kita. Tuhan kita Allah. Jadi jangan mendewakan duit, seolah-olah yang mengatur hidupmu duit itulah. Salah ya. Bukan dia yang mengatur kita. Dia hanya sebagai alat saja untuk memudahkan kita ini hidup di dunia. Tanpa itu pun kalau Allah punya kehendak kuasa, bisa saja. Banyak orang yang bekerja tak dapat duit. Ya. Jadi rezeki itu jangan hanya kita kaitan dengan duit. Dalam Habib jangan panjang lebar bahas masalah duit risau. Nah, la ilaha illallah. Nah, itu yang harus kita hilangkan dari hati kita ya. Itu yang harus kita hilangkan dari hati kita. Nah, wa tahliyatuha, setelah kita menghilangkan, harus ada sesuatu yang kita masukkan dalam diri kita. Maka ada yang mengatakan hati ini ketika kosong, kalau tidak diisi dengan hikmah, maka akan diisi dengan bisikan setan. Pasti itu. Kita ini cuma dua pilihan. Kita nak merapat kepada Allah atau kepada setan. Tak bisa netral itu di posisi tengah, tidak ada. Saya netral, saya tidak ke sini, saya tidak. Mana bisa? Kita harus berada di pihak kebenaran. Tidak bisa kita mau netral. Bukan netral namanya tuh. Bodoh. Bukan netral. Mana ada istilah netral? Oh, saya tidak. Saya di tengah-tengah saja. Tak ada agak surga, tak ada agak neraka. Tengah-tengah. Di mana? Pembugis. Mana ada netral dalam agama? Kita harus punya pilihan yang hak atau batil. Kalau tidak pada hak, maka kita di posisi batil. Tidak bisa. Kalau hati ini kosong kita biarkan, maka akan diisi oleh setan. Maka harus cepat kita isi dengan hikmah, ilmu, pelajaran, agama, adab, ilmu pengetahuan. Harus kita isi. Kalau tidak diisi oleh setan, tidak bisa kita kosongkan. Saya ambil aman, saya posisi tengah aja. Nanti saya begini. Tidak ada. Harus punya pilihan. Nah, wa tahliyatu makarimil akhlaq katawadhu'. Nah, tentu menghiasi diri itu dengan akhlak yang terpuji seperti tawadhu'. Tawadhu' itu rendah hati. Rendah hati. Ini urusan hati. Rendah hati, bukan rendah badan. Rendah hati. Hati tidak merasa lebih baik dari orang. Hati tidak pernah mengharapkan pujian orang. Hati tidak minta, tidak selak hormat dari orang. Tidak merasa dirinya itu harus diginikan, tidak. Merasa sama dengan manusia yang lain itu tidak ada bedanya. Yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Jangan hanya kita menilai sesuatu yang ada pada orang ya. Saya tegaskan, kita harus menilai pada diri kita masing-masing. Karena urusan hati itu hanya Allah yang tahu. Kadang ada orang dia duduk di belakang tapi dia paling sombong. Ada orang duduk di depan, ternyata dia paling rendah hati. Jadi tidak bisa dipastikan penilaian manusia. Jadi kita tidak tahu soalnya. Yang cuman terkadang yang sadar itu kita lah. Kita yang tahu. Kita ini pengen dipuji atau tidak, itu kita yang tahu. Kalau kita merasa memang pengen dipuji, kita taubat kepada Allah. Kita ini salah. Imam Ghazali mengatakan,
Kita ini kadang pengen dipuji itu sesuatu yang wajar, tapi mengingkarinya bukan dengan menikmatinya. Kita ingkar, saya tidak senang dengan sifat ini ya Allah. Bukan malah kita nikmati, malah kita cari-cari. Kita ingkar. Kadang saya pengen dipuji, kita ingkar, kita tidak senang. Ketika orang muji kita itu, kita tidak senang. Bukan tambah tersanjung. Ente ni kalau anak dia lihat beb, ente lah ni yang di kampung Bugis ni kalau anak dia, Masya Allah. Emang anak pun pikir anak cuma anak ya, Masya Allah ni. Begitu puji dapat senyum, tapi begitu dihina, mulailah dia tak muncul-muncul. Kalau nak lihat majlis ente tak ada kat manfaat, tak ada guna, tak ada perubahan. Ente ikhlas kita dah ngajar. Minggu depan tak ngajar. Dia tak mau dipuji, harus dia tak mau dihina, harus puji terus. Harus dipuji terus. Nah. Atau dihina, tangkap orang yang menghina dia. Kalau orang muji, boleh. Nah. Jadi tawadhu itu orang yang rendah hati. Rendah hati ya. Rendah hati. Dimulai dari merendahkan posisi. Kita tidak mengedepankan posisi kita. Jangan memaksa kita harus tampil, harus di depan. Harus. Beda kalau dipaksa ke depan dengan memaksakan diri untuk ke depan itu beda. Beda dengan kita dipaksa untuk tampil dengan memaksakan diri untuk tampil itu beda. Kembali kepada diri kita masing-masing ya. Jangan kita menilai orang. Nah. La ilaha illallah. Wal haya wal ikhlas was-sakha wa akhawataha. Jadi menghiasi diri kita itu dengan akhlak yang terpuji seperti rendah hati dan sifat pemalu. Orang ni kok tak ada rasa malu, sendal orang limbat ah. Sendal limbat. Sendal saya berapa kali hilang. Bukan curhat. Kali-kali hilang. Dah tahu saya yang ceramah. Hilang sendal tu. Ya. Kali-kali dah tak ada rasa malu dah. Biar dia niat nak minta berkah. Minta berkah air putih je, jangan pakai sendal. Ya. Nah. Kemudian ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah. Imam Hasan Basri mengatakan sirrun la ya'lamuhu illallah. Ikhlas itu sir, rahasia. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Kita saja kita tidak tahu kalau kita ikhlas. Kita tidak tahu kalau kita ikhlas. Maka aneh kalau orang bilang, anak cuma ikhlas sekian ya. Anak ikhlas, anak kok 100.000 tak ikhlas beb. Mak ibu anak ikhlas. Itu bukan ikhlas, bahil. Bahil. Ikhlas itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Keluarkan saja harta kita, serahkan kepada Allah. Jangan kita bilang sama orang, anak ikhlas sekian, ikhlas sekian. Nah. Was-sakha, sakha itu dermawan. Sakha dermawan. Antara dermawan dengan mubazir beda. Mubazir itu mengeluarkan harta kepada arah yang tidak bermanfaat. Itu mubazir. Tapi mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat walaupun banyak itu tidak dikatakan mubazir. Andai saya membeli kopiah harga 500.000, itu bukan mubazir. Karena kopiah dipakai solat, dipakai baca Quran, dipakai mengajar, dipakai mengaji. Ini walaupun mahal tidak dikatakan mubazir. Ya, tidak dikatakan mubazir. Tapi kalau saya membangun kloset harga 50 juta, mubazir. Mubazir. Ya. Nah, jadi sesuatu yang bermanfaatnya. Dermawan dengan mubazir itu beda. Dermawan itu mendermakan hartanya ke arah yang bermanfaat tentunya. Makin banyak, makin umum manfaatnya, maka makin bagus. Ya. Nah, itu menghiasi hati kita. Menghiasi hati kita dengan itu ya. Jangan kita biarkan kosong. Dan juga jangan kita biarkan penyakit itu masih ada. Jadi kita kalau kita suatu saat ada keinginan atau perasaan merasa besar, hilangkan. Kita ni bodoh memang, hina, tak tahu apa-apa. Kemarin tu kita ahli maksiat, tanya maksiat kita.
Hari ini nih karena diposisikan Allah, dirasakan sama Allah, nikmatnya menjadi orang baik, beribadah itu cuma dirasakan sama Allah. Kita ini belum tentu sebagai ahli ibadah tuh belum. Allah ini cuma pengen merasakan kita. Bagaimana rasanya belajar itu? Kalau engkau merasa nikmat, syukurilah. Nah, kamu jangan merasa baik. Bagaimana? Punya ilmu itu seperti apa? Kamu merasa nyaman? Syukuri. Kamu jangan merasa baik. Aku cuma merasakan. Supaya kamu tahu rasanya orang berilmu itu seperti apa. Nah, supaya kita tahu rasanya duduk di majelis itu seperti apa. Oh, nyaman ya Allah, tenang hati ini ya Allah, syukuri. Bukan dibandingkan. Bukan sampai membuat kita lupa dulu kita ini sebagai seorang pendosa, sebagai orang yang hina. Tidak, itu tidak melupakan. Kita harus sadar seperti itu. Ya. Nah, kita dirasakan sama Allah untuk kita syukuri. Ya. Bahwa Allah masih sayang sama kita. Dengan dipilihnya kita, dirasakan kita, dititipkan kepada kita hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa haqa'iqu hadhihi al-akhlaq wa tariqul khalas min rada'iliha wa sabil at-tahsil li fadailiha qad jama'a al-imam al-Ghazali fi syatr ats-tsani min al-ihya' fa'alaika bima'rifati dzalika wa isti'malihi. Semua ini sudah diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya pada bagian yang kedua. Maka baca, ketahuilah bila lagi waktu anak ni beb. Nah, ente suruh baca Ihya, asal Arab ya tak faham, beli yang bahasa Indonesia. Gramedia tu tak salah ada jual terjemahan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu paling bagus untuk kita baca. Paling bagus. Apalagi berkaitan dengan hati. Cerita pun banyak dalam kitab Ihya. Paling bagus untuk kita baca. Beli terjemahannya. Sehari baca berapa pasal, sepasal, 2 pasal. Yang udah ada bini, duduk depan bini, pasakkan dengan bini itu. Banyak-banyak buka bab zuhud, bab tak cinta dunia. Kemudian kalau kita merasa berat sedekah, buka bab sedekah. Kita merasa sombong, buka bab sombong. Kita merasa pengen dipuji, buka bab itu. Ada semua. Solusinya dikasih oleh Imam Ghazali. Karena beliau itu spesialis hati. Spesialis hati Imam Ghazali. Tahu Imam Ghazali itu. Sedetil-detilnya penyakit hati kita beliau tahu. Beliau membagi sifat riya itu sebanyak 70 bagian. Kita kan cuma tahu riya pengen dipuji. Ada lebih halus lagi dari itu. Ya, dan cara menghilangkan seperti apa? Imam Ghazali tahu. Nah, jadi Imam beliau itu spesial. Maka dikatakan kadal ihya wa an yakuna al-Qur'an. Hampir saja ihya itu menjadi Al-Qur'an. Ya, berkah kitab Ihya. Waktu selesai beliau ngarang kitab Ihya, setan ngambil pasir, nabuhan ke atas kepalanya. Celakalah aku, kata setan. Ghazali telah mengarang kitab kalau dipegang oleh umat Rasulullah, maka setan akan kehabisan cara untuk menggoda mereka. Tapi pada kenyataannya ulama-ulama su menyalahkan kitab Imam Ghazali. Ulama su memalsukan kitab hadis-hadis Imam Ghazali, seakan-akan lebih hebat dari Imam Ghazali, lebih paham dari Imam Ghazali. Generasi, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, celakanya umat ini ketika bermunculan orang-orang yang menyalahkan pendahulu mereka. Kalau sudah ada orang bermunculan sekarang di zaman kita menyalahkan para pendahulu-pendahulu kita, itu tanda umat akan binasa. Moral semakin rusak, ilmu semakin hilang, ulama akan tiada dan seterusnya. Muncullah orang-orang yang seperti ini, merasa lebih hebat dari pendahulu mereka, merasa lebih paham. Nenek moyang kita yang mengerti disalahkan, seakan-akan tak paham. Macam tak ye kalau orang bilang. Tak ada pula ada di Pontianak macam gitu tu. Dari luar pula. Ya. Kita, semua yang kita ketahui ini tidak sebandingnya dengan ilmu Imam Ghazali. Baru belajar 1-2 kitab dari 2-3 guru. Baru sekolah dari 1-2-3 sekolahan. Udah macam tak ye nak menyalahkan seorang Imam Ghazali yang ditakuti oleh setan. Napas itu membakar setan. Wajarlah dia tak suka Imam Ghazali, dia kawan setan. Tak suka dengan Imam Ghazali. Umat dibilang tak boleh baca kitab Ihya, banyak hadis lemah lah, itulah inilah. Macam-macam gitu tu.
Jalan-jalan. Nah, wa man nadhafatu dhahira fatahsul bi tarkil mukhalafat wa fi'lil muwafaqat. Faman zayyana dhahirahu bi mulazamati al-a'mal as-salihah wa 'ammara batinahu bi takhallubil akhlaqil mahmudah. Kemudian itu kebersihan rohani. Nah, ini kebersihan jasmani. Kebersihan jasmani ini ada dua. Ada dengan cara meninggalkan maksiat, ada dengan cara membersihkan jasmani kita. Di sini beliau mengatakan adapun kebersihan jasmani yaitu dengan melazimi amal soleh, maka jasmani menjadi bersih. Ya dengan kita majlis ni lah, solat, baca Quran itu kita membersihkan jasmani kita. Kita membersihkan jasmani kita. Maka ada ayat yang berbunyi Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lembut, lunak kulit mereka, hati mereka dengan zikir kepada Allah. Jadi kadang amal soleh itu memberikan dampak pada jasmani kita. Maka ada yang mengatakan siapa yang membaca surat Yasin setiap lepas sholat subuh, Allah akan kuatkan penglihatan dia. Allah akan kuatkan anggota tubuh dia. Jadi dia punya fisik tu kuat. Kalau ada niat yang nak jadi atlet, niat yang nak jadi macam si Khabib sana tu, mana kita tahu, maklumlah kita sekarang ni, baca Yasin selepas sholat subuh, biar jadi juara bertahan, tak pernah terkalahkan. Ya, tahu-tahu orang kampung Arab punya nantang si Khabib. Ya. Dia latihan dengan buang, kita latihan dengan buaya. Kuat siapa? Ya. Nah, jadi kalau kita mau, jadi ada kaitan bacaan amal itu dengan jasmani itu ada kaitan. Maka orang semakin rajin beribadah, dia punya jasmani itu semakin bersih. Semakin bersih ya. Semakin bersih. Maka kadang wali-wali itu, orang alim itu, tangan mereka tuh lembut, badan mereka tuh lembut, kulitnya tuh lembut. Bukan mereka tak pernah bekerja, lembut itu dampak dari banyak zikir yang mereka baca. Ada ustaz ana salah mantang Allah macam kayu belian, berarti ustaz tak bercakap salah. Jangan menilai orang macam gitu. Memang kulit dia yang keras, ya. Jadi jangan setengah-setengah menerima ilmu itu. Ente kan bilang kalau orang beribadah tu kulit lembut, ustaz Fulan tu macam kayu belian tangan. Ya, bukan berarti dia tak beribadah, memang kulitnya keras. Memang kulitnya keras. Ibadah jangan lawan, orang berilmu itu jangan lawan. Karena mereka itu memahami ibadah itu soal hati, mereka paham. Ya, jadi sebenarnya yang beruntung dunia ini orang yang berilmu, mereka paham. Kalau kita ni kan selama ini hanya melewati jalur umum, mereka itu punya jalur tol. Boleh lah Beb, kasih anak jalur tol tu Beb. Biasanya kita pengen begitu. Jalur tol tutup, nanti inti kena tembak. Lewat majelis ya. Lewat majelis. Pelan-pelan, insyaAllah kita akan sampai. Allah bersihkan hati kita, Allah jaga akhlak kita, dan kita menjadi seorang yang bersih zahiran wa batinan, jasmaniyan, ruhaniyan, sehingga kita selamat yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma tahhir qulubana wa tahhir akhlaqana wa tahhir ulumana wa tahhir afkarana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima a'taitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima alhamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana ahadan shaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الحبيب رزق وأعوانه اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم انصره نصرا عزيزا اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا